Seorang anak jalanan kurus dengan pakaian compang-camping menerobos masuk ke kamar 3C di Rumah Sakit Islam Jakarta. Tempat putri seorang miliuner dirawat dalam keadaan koma yang menurut para dokter sudah tidak bisa disembuhkan dan berteriak lantang, "Matikan alat-alat itu sekarang. Matikan karena putrimu akan bangun dan berjalan." Kata-kata itu membuat Haryo Pranoto, seorang pengusaha baja yang terbiasa menghadapi lawan bisnis tangguh dan mengendalikan kerajaan usahanya PT Pranoto Motorindo tiba-tiba jatuh berlutut dengan air mata bercucuran. Sementara semua orang di sekitarnya terperanjat. "Matikan alat-alat itu. Matikan sekarang karena putrimu akan bangun dari koma dan berdiri." Teriak anak kecil itu yang tampak seperti hidup di jalanan. Haryo Pranoto tertegun duduk di sisi ranjang sambil menggenggam tangan putrinya. Ayu Lestari yang sudah lebih dari sebulan tak sadarkan diri. Suara keras itu membuat matanya refleks terbuka lebar, menatap ke arah pintu tempat anak itu berdiri. "Apa? Apa yang kau katakan, Nak?" Ucapnya terbata-bata. Tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Anak jalanan itu menatap dengan serius, tanpa ragu sedikit pun. Penuh keyakinan yang tak biasa bagi seusianya. "Itu benar, Pak. Matikan alat-alat itu karena putrimu akan bangun dan berjalan. Matikan sekarang." Suasana kamar seketika menegang. Udara terasa makin berat. Haryo Pranoto tak mengerti bagaimana mungkin seorang anak jalanan tanpa pendidikan bisa berbicara seolah tahu segalanya. Sementara para spesialis ternama di seluruh negeri sudah memastikan kemungkinan Ayu Lestari bangun hampir tidak ada. Bahkan mereka berkata, jika alat dimatikan, gadis kecil itu pasti akan meninggal. Sebelum Haryo Pranoto sempat bereaksi, istrinya Mayasari maju dengan wajah penuh kemarahan dan jijik. "Siapa yang membiarkan anak kotor ini masuk? Anak pengemis ini bisa membawa penyakit, bisa memenuhi kamar anak kita dengan bakteri. Ini membahayakan nyawa Ayu Lestari. Cepat panggil satpam sekarang juga," teriaknya. Matanya melotot ke arah bocah itu dengan kebencian yang hampir teatrikal. Saat itu juga Dr. Budi Santoso, dokter penanggung jawab kasus Ayu Lestari melangkah maju. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menunjukkan sedikit kejengkelan. Suaranya terdengar dingin bercampur sinis. "Anak, ini ruang rumah sakit, tidak boleh masuk tanpa izin," katanya sambil menatap anak itu dari atas ke bawah seakan melihat sesuatu yang menjijikan. "Apalagi dengan pakaian kotor seperti itu, saya minta kau segera keluar." Namun semua orang terkejut ketika bocah jalanan itu tetap berdiri tegak. Seolah kakinya berakar di lantai. Matanya menyala penuh tekad. "Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi sampai alat-alat penopang Ayu Lestari dimatikan." Jantung Haryo Pranoto berdegup kencang. Mendengar nama putrinya disebut membuat tubuhnya merinding. Ia membungkuk sedikit. Suaranya hampir tercekik oleh guncangan batin. "Bagaimana kau tahu nama putriku?" Bocah itu menatap lurus tanpa gentar. "Karena dia temanku, Pak, tolong dengarkan saya. Kalau putrimu tetap terhubung dengan alat-alat itu, dia akan mati. Kau harus mematikannya sebelum terlambat." Hanya dengan begitu, Ayu Lestari akan membuka mata dan kembali tersenyum. Kalimat itu bergema di kepala Haryo Pranoto. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin percaya, namun logikanya berteriak bahwa semua itu mustahil. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Logika medis yang sudah berminggu-minggu ia dengar tanpa henti. Dan kebenaran aneh namun kuat yang terpancar hanya dari tatapan bocah itu. Sebelum ia bisa menjawab, Dr. Budi Santoso kembali maju dengan suara penuh wibawa. "Maafkan gangguan ini, Haryo. Saya tidak tahu bagaimana anak ini bisa masuk, tapi saya akan pastikan dia segera dikeluarkan." Ucapannya sama sekali tidak berdasar. "Justru alat-alat ini yang menjaga putrimu tetap hidup. Jika kita matikan dia akan mati." Seketika dokter itu memanggil satpam dengan suara lantang. Mayasari makin histeris berteriak minta pertolongan tambahan. Haryo Pranoto kebingungan menoleh dari sisi ke sisi memandangi putrinya yang lemah dan pucat di ranjang lalu menatap bocah itu. Yang mengganggunya adalah ekspresi dalam wajah kotor dan letih anak jalanan itu. Ada sesuatu yang tak bisa diabaikan. Kebenaran? Langkah kaki berat terdengar di lorong dan segera dua satpam masuk dengan cepat. Mereka menangkap bocah itu di tangan dan kakinya, berusaha menahannya. Mayasari menjerit penuh penghinaan. "Keluarkan anak kotor ini sekarang juga. Bagaimana mungkin rumah sakit bergengsi seperti ini membiarkan pengemis masuk ke area terlarang?" Dr. Budi Santoso menegaskan perintahnya dan saat mulai menyeret bocah itu.
Namun dia tak menyerah meronta dan berteriak sekuat tenaga. Tidak. Kalian salah. Aku hanya ingin menolong Ayu Lestari. Lepaskan aku. Alat-alat itu yang membunuhnya. Lepaskan. Putus asa terdengar di setiap suku kata. Haro Pranoto berdiri mendadak dengan hati bergejolak. Bocah itu, meski sedang diseret, masih menemukan tenaga untuk mengangkat kepala dan berteriak pada Miluner itu dengan suara penuh permohonan. Jangan biarkan Ayu Lestari mati. Selamatkan dia, matikan alat-alat itu. Mereka sedang menipumu. Kata-kata itu menghantam Haro Pranoto seperti pukulan tak terlihat. Ia merasa sesak. Udara hilang sekejap, pikirannya berputar, suaranya keluar gemetar. Menipuku? Siapa yang menipuku? Tapi bocah itu tak sempat menjawab. Satpam menggenggamnya lebih keras, menyeretnya ke lorong. Suara teriakannya menggema hingga lenyap di kejauhan. Mereka melemparkannya keluar rumah sakit tanpa belas kasihan. Salah satu satpam dengan wajah penuh amarah menudingnya sambil membentak. Kalau kau berani kembali, akan lebih parah. Pergi sekarang juga. Sampah. Bocah itu terjatuh di jalanan dingin terengah-engah. Sementara pintu mega rumah sakit tertutup rapat di belakangnya. Di dalam kamar, sang pengusaha besar tetap terpaku seperti baru saja tersambar petir. Jantungnya berdetak tak beraturan dan gema kata-kata terakhir bocah itu terus berulang di kepalanya. Menipuku. Dia bilang ada yang menipuku. Gumamnya pelan tanpa sadar ia mengucapkannya keras-keras. Namun sebelum Haro Pranoto bisa tenggelam sepenuhnya dalam pikirannya, istrinya Mayasari dengan cepat mendekat. Dengan gerakan terhitung, ia melingkarkan lengannya memaksa sebuah pelukan dari samping. Suaranya terdengar manis, namun ada nada dipaksakan di balik ucapannya. Sayang, anak itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya bocah malang yang mungkin tidak waras. Lupakanlah. Tolong, mari kita fokus pada Ayu Lestari. Seolah sudah merencanakan sesuatu, ia segera menoleh ke arah Dokter Budi Santoso dan berkata, Dokter, bawakan segelas air untuk suami saya. Dia perlu tenang. Tanpa ragu, sang dokter melangkah ke meja terdekat dan beberapa detik kemudian kembali dengan segelas air di tangan. Ini Haro, minumlah. Ini akan membantu menenangkanmu. Tenang saja, anak itu tidak akan pernah lagi punya kesempatan mendekati kau atau putrimu. Haro Pranoto menerima gelas itu, tangannya sedikit bergetar. Ia duduk di kursi di sisi ranjang rumah sakit. Saat air itu mengalir di tenggorokannya, pikirannya tetap kalut. Tapi bagaimana dia tahu nama putriku? Mengapa dia masuk ke sini dan mengatakan semua itu? Gumamnya resah. Dokter Budi Santoso mulai bicara seakan bisa membaca pikirannya. Nama putrimu ada di semua berkas. Di setiap catatan. Anak jalanan itu tidak punya kerjaan. Sangat mungkin dia menyusup rumah sakit. Mencuri data pasien Ayu Lestari lalu membuat keributan untuk mencari perhatian. Saya minta maaf atas kejadian ini atas nama rumah sakit. Saya janji keamanan akan diperketat. Dan seperti kata Mayasari, sebaiknya lupakan saja dan fokus pada perawatan anakmu. Mayasari menghela napas seolah lega mendengar penjelasan itu lalu menambahkan, aku tadi bicara dengan dokter sebelum kau datang, sayang. Dia bilang masih ada harapan. Dia bilang memang ada kemungkinan Ayu Lestari bisa sadar dari komanya. Dokter Budi Santoso segera memotong dengan suara tenang tapi tegas. Seolah sudah disiapkan. Tapi untuk saat ini yang bisa kita lakukan hanya menunggu. Kita harus tetap menghubungkannya dengan alat-alat itu dan berdoa kepada Allah. Tidak ada cara lain. Kata-kata itu menimpa Haro Pranoto bagaikan beban tak tertahankan. Kepalanya tertunduk perlahan. Seolah setiap ototnya dipenuhi rasa kalah. Harapan yang selama ini ia genggam kuat seakan larut di depan matanya. Di lubuk hatinya, ia ingin membawa putrinya pergi jauh, melindunginya dari semua penderitaan. Namun di benaknya, bayangan senyum kecil putrinya yang dulu berlari ke arahnya kini terasa mustahil. Tak kuasa menahan, tubuh Haro Pranoto mulai bergetar. Dadanya naik turun keras dan tanpa sepatah kata pun ia pecah dalam tangis. Ia menangis seperti anak kecil tak berdaya. Isakannya terdengar di keheningan kamar. Mayasari selalu sigap memanfaatkan momen, memeluknya seolah penuh kasih. Sayang, semua akan baik-baik saja. Ayu Lestari akan melewati ini. Putri kita kuat, dia akan bertahan.
Bisiknya seakan ingin menjahitkan secuil harapan rapuh ke dalam hati suaminya. Dokter Budi Santoso yang biasanya menjaga nada klinis dan dingin kini ikut mendekat. Sebagai dokter sekaligus teman dekat, ia menepuk bahu Haryo Pranoto dan berkata, "Sahabatku, kita harus tetap punya iman. Masih ada kemungkinan. Aku jamin itu. Jangan kehilangan keyakinan." Ia menarik napas panjang dan menambahkan, "Sekarang sebaiknya kau pulang dulu paling tidak beberapa jam. Beristirahatlah. Membawa energi baik untuk Ayu Lestari juga penting. Dia tidak akan mau melihatmu seperti ini." Menangis. Mayasari menguatkan gagasan itu dengan suara lembut. "Betul sekali, sayang. Ayo kita pulang. Di rumah kita bisa berdoa bersama untuk putri kita." Haro Pranoto berdiri perlahan. Langkahnya berat seolah setiap gerakan menguras sisa tenaganya. Dokter Budi Santoso berjalan di sisinya. Sementara Mayasari menggenggam tangannya dengan manis dan bersama-sama mereka menuju pintu keluar Rumah Sakit Islam Jakarta. Hening di antara mereka terasa seperti keheningan kubur. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak terduga memecah ketenangan palsu koridor itu. Suara keras nyaring seperti kaca pecah menggema di dinding-dinding. "Apa itu?" jerit Mayasari ketakutan sambil menutup dada dengan tangannya. Dokter Budi Santoso menoleh ke arah suara itu dan Haryo Pranoto yang baru saja berhenti menangis merasakan darahnya membeku. Itu suara dari kamar Ayu Lestari. "Putriku," teriaknya sambil bersiap berlari sekuat tenaga. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga melesat di lorong. Langkah-langkah mereka menghentak lantai licin dan dingin. Jantung Haryo Pranoto seperti hendak meledak saat mereka hampir tiba di kamar. Pemandangan dari celah pintu yang setengah terbuka membuat mereka membeku. Bocah jalanan itu kembali. Anak yang sama dengan mata menyala penuh tekad sedang melompat masuk melalui jendela yang baru saja dipecahkan. Pecahan kaca berkilau di lantai menandai jalan masuknya. Dengan cepat bagai kilat, bocah itu berlari ke pintu dan menguncinya dari dalam dengan sekuat tenaga. "Apa yang dia lakukan?" jerit Mayasari putus asa. Dokter Budi Santoso segera menghantam pintu dengan tinjunya. "Buka sekarang juga. Buka pintunya cepat." Perintahnya dengan suara penuh amarah. Haro Pranoto dikuasai panik, ikut menubruk pintu dan dengan tangan gemetar memohon. "Demi Allah, Nak, jangan sakiti putriku. Buka pintunya, kumohon. Aku akan beri apa saja, uang, makanan, tempat tinggal, apapun yang kau mau. Tolong buka pintu ini." Dari dalam kamar, suara bocah itu terdengar jelas, penuh keyakinan. "Saya hanya ingin kebaikan untuk dia, Pak. Saya melakukan ini demi Ayu Lestari. Saya akan mematikan alat-alat itu dan Bapak akan lihat. Dia akan bangun." Keputusasaan menguasai koridor. Dokter Budi Santoso berteriak dengan nada otoritas bercampur ketakutan. "Jangan lakukan itu, Nak. Kalau kau mematikannya, kau akan membunuhnya. Jangan." Mayasari pun menjerit hampir histeris. "Satpam, cepat tolong. Dia mau membunuh anak tiriku. Dobrak pintunya sekarang juga." Sang milioner benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Menghantam pintu dengan kepalan tangan membuat kayu itu berderak karena kerasnya pukulan yang dipicu rasa sakit. "Jangan lakukan. Jangan sakiti putriku. Demi Allah, jangan lakukan," raungnya dengan suara terkoyak oleh derita. Koridor itu dipenuhi teriakan, hantaman, dan suara napas terengah seorang ayah yang putus asa. Sementara di balik pintu, seorang bocah jalanan bersumpah bahwa ia hanya ingin menyelamatkan hidup kecil Ayu Lestari. Bocah itu melangkah menjauh dari pintu. Tatapannya tertuju pada alat-alat medis yang seharusnya menjaga nyawa gadis itu. Suaranya terdengar lantang, jelas, penuh keyakinan. "Semua akan baik-baik saja. Bapak akan lihat. Semua akan baik-baik saja." Segera setelah itu, ia berlari ke sudut tempat peralatan medis berdetak terhubung ke tubuh rapuh Ayu Lestari. Tanpa ragu, ia mulai menarik kabel, melepaskan sambungan, mencabut setiap selang, bahkan mencabut obat yang menempel di lengan gadis itu. Suara alat medis terlepas dan mesin-mesin yang dimatikan memenuhi kamar. Tiba-tiba satu suara panjang memecah keheningan. Bunyi Ti terus-menerus keluar lewat celah pintu. Di luar, Dokter Budi Santoso jatuh berlutut. "Tidak, putriku." Namun untuk benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam kamar itu dan mengapa bocah itu melakukan tindakan nekat tersebut,
Kita harus kembali beberapa minggu sebelumnya. Saat itu, Haryo Pranoto, miliuner perkasa sekaligus pemegang saham terbesar PT Pranoto Motorindo sedang duduk nyaman di kamar putrinya. Senyum lebar terukir di wajahnya ketika ia membaca nyaring sebuah kisah klasik anak-anak. Pri ada bagi mereka yang percaya, ucapnya sambil mengutip sebuah bagian dari cerita rakyat Nusantara dan menatap Ayu Lestari menunggu reaksinya. Gadis kecil itu yang disapanya dengan panggilan sayang, Anita mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Duduk di ranjang dengan selimut tipis menutupi kakinya, ia tampak tenggelam dalam dunia cerita yang dibacakan sang ayah. Namun, sorot matanya memendam sesuatu lebih dari sekadar perhatian. Ada kesedihan yang diam-diam menempel. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Sesaat kemudian muncul sosok Mayasari membawa segelas jus anggur dan sepotong besar kue coklat. Suaranya terdengar lembut. "Permisi, lihat apa yang aku bawa untuk gadis tercantik di rumah ini." Dengan hati-hati, sang ibu tiri mendekat dan menyerahkan piring serta gelas ke tangan anak itu. Ayu Lestari berterima kasih sopan, meski tanpa antusiasme. "Terima kasih, Tante Maya." Haryo Pranoto langsung menyadari nada murung dalam suara putrinya. Ia menundukkan kepala, penasaran sekaligus cemas. "Kenapa, Nak? Kau tampak sedih? Apa kau tidak suka kuenya? Maya membuatnya dengan penuh kasih atau cerita ini membosankan?" Ayu Lestari menarik napas panjang dan menjawab dengan jujur. Suaranya manis namun lelah. "Bukan, Ayah. Aku suka sekali kue coklat ini. Aku juga suka ketika Ayah membacakan cerita." Tapi ia berhenti sejenak. Matanya menatap ke arah jendela. Ke taman luas di rumah mewah di Menteng dengan rumput hijau yang terawat indah. "Tapi aku ingin bermain di luar. Aku bosan hanya di kamar, membaca, atau menonton televisi. Aku ingin berlari, bermain." Hati Haryo Pranoto mencengkeras. Ia menelan ludah, berusaha menahan air mata yang siap jatuh. "Sayangku, aku tahu kau ingin berlari, tapi sekarang kau perlu istirahat. Itu bagian dari pengobatan. Tidak lama lagi kau akan melompat dan berlari lagi. Aku janji akan membawamu ke taman hiburan yang luar biasa." "Setuju?" Mayasari ikut menimpali sambil tersenyum manis memberi semangat. "Betul itu, Anita. Kau anak yang kuat. Sebentar lagi kau akan kembali penuh energi. Kau hanya perlu mengikuti perawatan dengan taat." Tapi Ayu Lestari tampak belum yakin, sorot matanya tajam dan dewasa untuk usianya, menatap ayahnya serius. "Tapi kenapa penyakit ini harus menimpaku?" "Ya, aku selalu makan sayur, tempe, sayur asem. Aku selalu melakukan apa yang ayah suruh. Aku merasa sehat." Kedewasaan bocah itu mengejutkan. Haryo Pranoto menarik napas dalam dan menjawab penuh kasih. "Sayangku, sayangnya tidak ada seorang pun yang bisa memilih kapan akan sakit. Yang penting sekarang kita merawatmu. Kau akan baik-baik saja. Aku janji Om Budi adalah dokter terbaik yang kita kenal. Dengan tangannya kau akan cepat sembuh." Seakan terpanggil tepat waktu, terdengar lagi ketukan di pintu. Suara berat terdengar. "Permisi, pembantu bilang kalian ada di sini. Aku datang untuk melihat bagaimana keadaan putri kecil kita." Itu adalah dokter Budi Santoso, dokter yang bertanggung jawab atas kasus Ayu Lestari. Dokter Budi Santoso masuk dengan senyum terkendali. Ayu Lestari menatapnya dan berkata tanpa basa-basi, "Aku sudah putus asa. Aku tidak tahan lagi terus di ranjang. Om, bisakah Om bilang pada ayah agar membiarkanku main sebentar di taman?" Sang dokter menarik napas panjang, mendekat dengan ekspresi ramah. "Sayangnya tidak bisa, Anita. Tapi tenang, kau akan sembuh," ucapnya sambil merapikan beberapa alat, mengukur tekanan darah, memeriksa detak jantung gadis itu. Setelah selesai, ia menoleh pada Haryo Pranoto dan Mayasari. "Saya ingin bicara dengan kalian berdua secara pribadi." Pasangan itu mengikutinya keluar ke lorong. Begitu jauh dari jangkauan telinga Ayu Lestari, Haryo Pranoto langsung mendahului bicara. Suaranya penuh cemas. "Jadi, Budi, hasil pemeriksaan kemarin ada perkembangan. Bagaimana kondisi putriku? Apakah dia akan segera bisa berjalan lagi?" Dokter Budi Santoso menarik napas dalam. Wajahnya menjadi berat. Seakan setiap kata adalah beban. "Sayangnya Haryo, anemia aplastik pada Anita lebih agresif dari yang kita kira.
Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan kondisi memburuk. Penyakit itu menyerang sumsum tulang, menghambat produksi sel darah, istirahat total mutlak diperlukan. Bahkan aktivitas ringan seperti bermain di taman bisa sangat berbahaya. Dia sangat lemah. Kelelahan ekstrim bagian dari penyakit ini. Jika tubuhnya dipaksa, ia bisa kolaps seketika. Kita harus berhati-hati. Haro Pranoto merasa tanah hilang di bawah kakinya. Rasa sakit tergambar jelas di wajahnya. Mayasari selalu di sisinya melontarkan pertanyaan yang menggantung di udara. Tapi dokter, apakah peluang sembuhnya masih besar? Bagaimana sebenarnya kondisi Anita kita? Sebelum Dr. Budi Santoso sempat menjawab, Haryo Pranoto menyela dengan suara terputus-putus. Katakan padaku, Budi, kita sudah bersahabat selama bertahun-tahun. Tolong katakan yang sebenarnya. Putriku akan baik-baik saja, kan? Dr. Budi Santoso menghela napas panjang sebelum bicara. Tatapannya berat, suaranya tegas penuh keseriusan. Saya harus jujur, kondisi Anita benar-benar parah. Jika terus berkembang bisa menyebabkan rendahnya oksigen ke otak, membuatnya koma bahkan bisa berakibat fatal. Tapi saya akan melakukan segalanya, benar-benar segalanya agar putrimu pulih, sahabatku. Kata-kata itu menimpa Haro Pranoto bagaikan beban yang tak tertanggungkan. Baru-baru ini hidupnya tampak sempurna. Setelah kematian istrinya Dewi Kartika beberapa tahun lalu, ia membesarkan Ayu Lestari seorang diri dengan seluruh cinta dan pengabdian. Namun ia percaya putrinya butuh sosok ibu, seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu. Dalam masa rapuh itulah ia bertemu Mayasari, seorang wanita menawan yang tanpa dilahirkan untuk menghadapi anak-anak. Ia menaklukkan bukan hanya hatinya, tetapi juga hati putrinya. Untuk sementara, semua terasa pada tempatnya. Namun, masa damai singkat itu terganggu ketika Anita mulai sakit. Makin lama makin lemah. Kabar bahwa gadis kecilnya menderita anemia aplastik dan kini mendengar dari sahabat yang paling ia percaya bahwa putrinya bisa koma atau bahkan meninggal terlalu berat untuk ditanggung. Mayasari melihat penderitaan yang melahap suaminya segera memeluknya. Kata-katanya berulang seperti mantra. Semuanya akan baik-baik saja, Haryo. Dia akan sembuh, kau akan lihat putri kita kuat. Namun meski mencoba berpegang pada janji-janji itu, Haryo Pranoto tak mampu mengusir bayangan kelam yang terus menghantuinya. Bagaimana kalau semua tidak berjalan baik, pikirnya. Dr. Budi Santoso dengan sikap seorang dokter berpengalaman berusaha menata kembali kekacauan emosional itu. Sahabatku, Anita tidak boleh melihatmu hancur. Aku sarankan kau tetap bekerja. Jalani hidupmu dengan moral. Jika kau tenggelam dalam keputusasaan, itu bisa tercermin pada dirinya dan memperburuk keadaannya. Dia butuh percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Dia butuh merasakan keyakinan. Itu membantu pengobatan, menjaga semangat. Kata-kata itu menggema di dalam dirinya. Dan meski hatinya berteriak ingin tetap berada di sisi putrinya, Haro Pranoto akhirnya menyerah. Sore itu, meski enggan ia bersiap untuk berangkat bekerja. Mayasari menemaninya ke perusahaan. Karena memang belakangan ia membantu dalam beberapa urusan administrasi. Bagaimanapun, milir itu tak sanggup mengurus semuanya sendiri saat penyakit Ayu Lestari membebani pikirannya. Sebelum pergi, Haro Pranoto kembali ke kamar putrinya, mendekat keranjang dan mencium keningnya dengan lembut. Sayangku, ayah harus ke kantor, tapi kalau butuh apa saja, panggil saja atau minta tolong pada Bu Sri. Dan ingat yang kita sepakati, tetaplah tenang di ranjang agar cepat sembuh. Ya? Ayu Lestari mengangguk dengan senyum lelah. Mayasari pun mendekat, mengelus rambut anak tirinya. Kami sangat menyayangimu, Anita. Semua akan baik-baik saja. Pasangan itu meninggalkan kamar dan Haryo Pranoto sempat berpesan pada Bu Sri agar selalu memperhatikan gadis kecil itu. Baru setelah itu mereka keluar dari rumah mewah di Menteng. Di dalam kamar, Ayu Lestari tetap duduk di ranjang, menatap keluar jendela. Taman luas yang dulu sering jadi tempat bermainnya seakan memanggil. Kenangan berlari di atas rumput hijau dan tawar yang berputar di kepalanya. Ia terdiam beberapa menit hanya mengamati hingga sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah bola plastik bekas tiba-tiba jatuh keras di atas rumput. Matanya langsung melebar kaget. Pasti ada yang main di jalan dan bolanya terlempar. Gumamnya. Naluri membuatnya menekan tangan ke kasur mencoba bangkit. Keinginannya untuk lari ke taman. Mengembalikan bola itu, bahkan mungkin ikut bermain begitu besar. Namun di tengah dorongan itu terngiang kata-kata ayah,
Ibu tiri, dan dokter. Tidak, lebih baik aku tetap di sini. Aku tidak boleh memaksakan diri. Sementara itu, di luar tembok tinggi yang mengelilingi rumah, seorang bocah kecil memperhatikan dengan cemas. Dialah Agus Setiawan, anak yatim yang hidup di jalanan. Harta terbesarnya. Satu-satunya teman sejatinya adalah bola tua itu yang ia temukan di tempat sampah. Ia menatap taman dengan putus asa. Ah, tidak. Tendanganku terlalu keras. Bagaimana aku bisa mengambil bolaku sekarang? Ratapnya. Beberapa menit sebelumnya, ia melihat dua mobil meninggalkan rumah besar itu. Satu milik Dr. Budi Santoso dan satu lagi milik Haro Pranoto. Bocah itu menduga rumah mungkin kosong. Pandangannya jatuh pada sebuah pohon besar di trotoar dengan cabang yang hampir menyentuh dinding. Dengan kelicikan khas anak jalanan, ia cepat menghitung dalam benaknya. Jika ia memanjat pohon itu, ia bisa melompat melewati dinding dan mengambil kembali bolanya. Tidak terdengar gonggongan anjing. Itu melegakan. Ia tidak ingin dikejutkan hewan penjaga. Meski begitu, ia sadar masuk rumah orang bukan hal benar. Tapi bola itu segalanya baginya. Tempatnya berlindung dari sepi. Aku hanya akan ambil cepat lalu pergi. Aku hanya mau ambil barangku saja. Pikir Agus Setiawan mantap. Di dalam kamar Ayu Lestari, Busri masuk sambil membawa sepiring hidangan lezat, menyeimbangkannya dengan hati-hati di tangannya. Makanlah semuanya supaya cepat kuat, Anita. Kalau butuh apa saja, cukup tekan bel kecil di samping ranjangmu. Aku akan segera datang, ucapnya penuh perhatian. Gadis kecil itu tersenyum lembut. Namun menolak halus. Terima kasih, Busri. Aku tidak lapar sekarang, tapi nanti akan kumakan. Bisa ditaruh di samping saja. Ia lalu menoleh ke arah pengasuh itu, mengingat kembali kejadian di taman. Tadi ada bola jatuh di luar, tidak ada yang datang mengambilnya. Wanita itu melirik keluar jendela dengan nada meremehkan. Ah, tidak ada. Itu bola tua, hanya sampah. Orang-orang itu makin lama makin kurang ajar, pasti sengaja melemparkannya ke sini. Nanti Pak Joko yang urus taman akan membuangnya bersama daun kering. Ayu Lestari hanya mengangguk tanpa membantah. Meski rasa penasarannya tetap menyala, ia terus menatap bola tua yang tergeletak di rumput. Tanpa tahu bahwa di balik tembok, Agus Setiawan sedang merencanakan cara untuk masuk dan mengambil kembali harta satu-satunya itu. Busri pun keluar kamar, menutup pintu dengan lembut tanpa menyadari bahwa benda sederhana di taman itu sebentar lagi akan menyatukan dua kehidupan dengan cara yang tak terduga. Ayu Lestari duduk beberapa saat menatap piring makanan yang ditinggalkan Busri. Ia tahu ia harus makan bagian dari pengobatan. Namun rasa lesu menekan setiap ototnya. Gadis itu menarik napas panjang. Bahkan tak sanggup mengangkat garpu. Saat itulah ia mendengar suara berbeda. Bukan dari lorong, bukan dari bawah. Suara itu berasal dari luar. Sesuatu yang bergerak di ranting pohon. Dahinya berkerut, matanya kembali ke jendela. Jantungnya berdegup cepat ketika ia terkejut. Ada seorang anak lelaki kurus berpakaian lusuh dan kotor sedang bertengger di salah satu cabang pohon besar di luar. Ia bergerak lincah, jelas terbiasa memanjat. Dengan cekatan, ia melompat ke dalam taman rumah mewah di Menteng. Ayu Lestari menyaksikan setiap gerakan itu dengan takjub sekaligus cemas. Bocah itu berlari cepat menuju bola tuanya, lalu membungkuk dan mengambilnya dengan hati-hati seolah itu permata. Saat itulah ia menegakkan kepala dan pandangannya bertemu dengan mata gadis kecil itu. Keduanya terdiam sejenak, seolah waktu berhenti. Agus Setiawan berkedip cepat, kaget ketahuan. Maaf, tolong jangan panggil siapa-siapa. Aku langsung pergi, katanya gugup. Suaranya bergetar. Namun yang ia dapat bukan teriakan atau teguran, melainkan senyum tulus dari Ayu Lestari. Tenang saja, tapi lebih baik keluar lewat pintu. Tembok itu tinggi. Kau bisa terluka, katanya pelan. Wajah Agus Setiawan memanas, menelan ludah menahan malu. Maaf, aku kira tidak ada orang, tapi aku pergi sekarang. Ia hampir melangkah keluar ketika sesuatu menarik perhatiannya. Hidungnya menangkap aroma menggoda, masakan hangat, masakan sungguhan dengan bumbu segar. Perutnya bergejolak menahan lapar. Tatapannya tanpa sadar tertuju pada meja kecil di samping ranjang Ayu Lestari. Di sana sepiring makanan masih mengepul, aromanya bagaikan surga.
Tanpa sadar, Agus Setiawan menjilat bibirnya seakan bisa merasakan makanan itu hanya dengan imajinasi. Sudah begitu lama ia tidak menyentuh hidangan seperti itu. Hidup di jalan membiasakannya dengan sisa makanan dari tempat sampah, potongan keras tak layak makan, remah-remah seadanya. Namun kini di hadapannya ada sepiring makanan utuh dan hangat. Ayu Lestari melihat betapa bocah itu menatap makanan dengan penuh lapar. Ia yang tadi tak punya selera merasa hatinya dipenuhi belas kasih. Dengan senyum lembut, ia mengulurkan piring itu. Kalau mau kamu makan saja, aku tidak selera. Agus Setiawan terkejut, melangkah mundur. Ia ingin menolak, ingin sekadar berterima kasih lalu pergi. Tapi perutnya justru menggeram keras, mematahkan pertahanannya. Malu. Ia melangkah maju ke arah jendela. Suaranya bergetar. Serius. Aku benar-benar boleh makan. Gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Tentu habiskan saja. Kalau aku lapar nanti, aku bisa panggil Bu Sri. Dia pembantu rumah tangga kami. Dia akan menuruti semua permintaanku. Jadi tenang saja. Makanlah. Perut Agus Setiawan kembali berbunyi keras. Ia menarik napas panjang, meletakkan bolanya di tepi jendela, lalu dengan tangan gemetar menerima piring itu. Ia tetap berdiri di tempat dan mulai melahap setiap suapan seolah itu adalah santapan terakhir dalam hidupnya. Enak sekali. Ya Allah, serunya di antara suapan, matanya berkaca-kaca menahan haru. Ayu Lestari tersenyum lebar melihatnya, merasa senang akhirnya punya teman dan bisa menolong walau dengan cara sederhana. Setelah selesai, bocah itu menyeka mulut dengan punggung tangannya lalu menoleh pada gadis kecil itu. Baru saat itu ia memperhatikan lebih seksama. Ayu Lestari masih duduk di ranjang, diam tak bergerak. Ia mengernyit bingung bertanya polos, hari ini cerah sekali. Kenapa kamu tidak keluar dari ranjang dan main? Wajah gadis itu langsung berubah. Senyum menghilang berganti murung. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, yang paling aku inginkan memang berlari, bermain di luar, tapi akhir-akhir ini aku lemah. Aku sakit, aku harus istirahat total. Agus Setiawan terbelalak, kerongkongannya tercekap. Kamu tidak bisa jalan, tanyanya canggung. Ayu Lestari menggeleng, menghindari tatapannya. Sebenarnya aku bisa atau sekarang tidak? Aku terlalu lemah. Itu kenyataannya. Aku harus berbaring saja menunggu penyakit ini pergi. Tapi rasanya tidak pernah pergi. Bocah itu terdiam sejenak, merenung. Lalu tiba-tiba ia mendapat ide. Ia melangkah mundur, meraih bola plastik bekas yang tadi ditinggalkannya dan melemparkannya ke arah gadis itu. Ayu Lestari kaget, tapi cepat bereaksi menangkap bola itu dengan kedua tangan. Ia menatap bingung. Saat itulah Agus Setiawan tersenyum berseru riang. Bukan karena kau diranjang, berarti kau tidak bisa bersenang-senang. Tanpa buang waktu, ia berlari ke taman dan mulai mengumpulkan daun-daun kering. Ia menumpuknya membentuk lingkaran, membuat target sederhana. Sambil tertawa, ia menjelaskan, aku yakin kau tidak bisa melempar bola tepat ke sini. Gadis itu tercengang dengan idenya, memeluk bola ke dadanya, lalu menarik napas panjang. Dengan tekad, ia melempar. Bola itu melengkung indah dan jatuh tepat di tengah lingkaran daun. Ayu Lestari meledak dengan tawarnya, melupakan sejenak sakit dan sedihnya. Agus Setiawan bersorak seolah baru memenangkan kejuaraan. Ia segera mengambil bola lagi dan berseru, sekarang giliranku. Ia mundur beberapa langkah lalu menendang bola itu tepat mengenai target yang sama. Dalam hitungan menit, keduanya sudah tertawa bersama seolah sahabat lama. Saat itu, langkah berat terdengar di lorong. Bu Sri penasaran dengan suara tawa mendekat ke pintu. Ayu Lestari menyadarinya dan jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Agus Setiawan panik. Cepat sembunyi. Cepat. Bisiknya cemas. Tanpa pikir panjang, bocah itu melompat lewat jendela lalu masuk ke kamar gadis itu. Dan dengan cekatan, sebagaimana anak jalanan terbiasa bersembunyi, ia merayap ke bawah ranjang. Hampir tak sempat bernapas ketika pintu terbuka keras. Bu Sri masuk terburu-buru. Matanya menyapu kamar dari ujung ke ujung. Namun, yang dilihat hanya Ayu Lestari sendirian di ranjang dengan piring kosong di meja samping. Wanita itu mengernyit curiga. Tadi aku pikir dengar suara lain di sini, gumamnya. Ayu Lestari. Meski jantungnya berdegup, memaksa senyum tenang.
Mungkin hanya imajinasi ibu, Bu Sri. Sang pengasuh tampak masih heran, namun tidak menekan. Ia hanya mengambil piring kosong, menatap kamar sekali lagi, lalu menutup pintu dari luar. Barulah Agus Setiawan merangkak keluar dari bawah ranjang. Terengah namun terkekeh pelan, menulari Ayu Lestari yang ikut tertawa kecil. Gadis itu bicara duluan dengan suara lembut, namun khawatir, sepertinya lebih baik kau pulang sekarang. Kalau tidak, mereka bisa curiga. Ayahku tidak mau aku bermain atau beraktivitas. Agus Setiawan tersenyum, merapatkan bola di dadanya. Baiklah, tapi kalau kau mau, besok aku kembali. Wajah Ayu Lestari langsung berbinar. Ia mengangguk penuh semangat, tak menyembunyikan kebahagiaannya. Begitulah awal rutinitas rahasia mereka. Sejak hari itu, Agus Setiawan mulai masuk diam-diam lewat bagian belakang rumah mewah di Menteng. Tak seorang pun menyadari keberadaannya. Ia selalu hati-hati agar tak terlihat dan kunjungan itu menjadi kebiasaan. Persahabatan mereka tumbuh seperti api kecil yang tersembunyi tapi membara. Setiap hari saat ayahnya bekerja dan Mayasari sibuk dengan urusan lain, Agus Setiawan muncul di taman, melompat ke jendela dan berlari ke kamar gadis itu. Di sana mereka bermain diam-diam, main kartu, menciptakan cerita, membuat lomba dengan bola tua, bahkan menemukan permainan sederhana yang tidak membuat tubuh Ayu Lestari lelah. Gadis kecil itu yang sempat kehilangan semangat hidup kembali menemukan tawa dan sinar di matanya. Kamar yang tadinya sepi dan muram kini dipenuhi suara riang dan canda. Bu Sri yang semula heran mendengar suara-suara dari kamar akhirnya berhenti mencari penjelasan. Lelah dan yakin bahwa itu hanya gema atau hayalan, ia bahkan mulai memakai earphone saat bekerja. Itu memberi kebebasan lebih bagi kedua anak itu. Suatu sore, Ayu Lestari tampak jauh lebih lemah, tapi masih bersemangat. Tangannya gemetar sedikit, namun senyum tak lepas dari wajahnya. Ia bermain kartu Uno bersama Agus Setiawan. Tertawa setiap kali bocah itu menaruh kartu dengan gaya berlebihan. Setelah banyak putaran, bocah itu berdiri, merapatkan bola di ketiaknya dan berkata, ia harus pergi. Besok aku kembali. Kita bersenang-senang lagi, ujarnya dengan senyum lebar. Ayu Lestari hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa lelah yang kali ini lebih berat daripada biasanya. Namun, Ayu Lestari tidak ingin bocah itu tahu kelelahannya. Yang terakhir ia inginkan adalah Agus Setiawan berhenti datang. Bocah itu kembali melompati tembok rumah mewah di Menteng seperti biasa. Tapi kali ini nasib tidak berpihak padanya. Begitu ia mendarat di sisi jalan, ia menabrak seseorang. Itu adalah Mayasari. Matanya membelalak, wajahnya dipenuhi amarah dan jijik. Suaranya tajam, penuh kebencian. Kau mencoba memanjat tembok rumahku, dasar bocah kotor. Agus Setiawan membeku tanpa reaksi. Sebelum sempat mencari alasan, wanita itu melangkah maju dan berteriak lebih keras. Pergi dari sini sekarang juga sebelum aku panggil polisi. Ayo, enyah. Bocah itu tak berpikir dua kali, meraih bolanya dan berlari kencang di jalan. Jantungnya berdegup kencang, air mata ketakutan membasahi pipinya. Ketika Haryo Pranoto pulang beberapa jam kemudian, ia menemukan Mayasari menunggunya tak sabar untuk bercerita. Begitu pria itu masuk, ia langsung mendramatisir setiap kata. Sayang, kau tidak akan percaya. Ada penjahat mencoba memanjat tembok rumah kita. Kawasan ini sudah tidak seaman dulu. Kita harus segera pasang pagar listrik. Bayangkan kalau penjahat itu masuk dan mencelakai Ayu Lestari. Haro Pranoto memegang kepalanya. Lelah dan kewalahan oleh kondisi putrinya. Ia tak punya tenaga menghadapi masalah baru. Ia hanya menghela napas dan meminta istrinya mengurus sesuai yang dianggap perlu. Mayasari tak membuang waktu langsung menelepon perusahaan keamanan. Suaranya terdengar otoriter penuh tuntutan. Saya butuh pagar listrik terpasang segera. Saya bayar 2 kali lipat kalau perlu. Saya ingin pekerjaannya selesai sekarang juga. Dan hari itu juga pagar listrik dipasang mengelilingi seluruh rumah megah itu. Dari jendela kamarnya, Ayu Lestari memperhatikan dengan mata membelalak. Setiap bunyi dentuman alat teknisi yang memasang kabel membuat hatinya makin sesak. Ketika akhirnya pagar itu dinyalakan, ia tak kuasa menahan diri. Ia menatap ayahnya dengan panik. Ayah, aku tidak mau ini. Tolong jangan pasang pagar itu. Pintanya berusaha menyembunyikan rahasia. Tapi Haryo Pranoto yakin sedang melindunginya menjawab tegas, ini demi keselamatanmu, nak. Jangan khawatir.
Ayu Lestari menelan ludah. Ia ingin berkata jujur, ingin mengaku bahwa ia menerima kunjungan rahasia, tapi ia tak bisa. Ia hanya terdiam, menatap pagar itu dengan cemas, memikirkan bagaimana Agus Setiawan bisa masuk lagi. Sementara itu, di ruang lain rumah megah itu, Mayasari berbicara pelan dengan Dr. Budi Santoso yang datang dengan dalih memeriksa kondisi gadis itu. Ekspresinya penuh ketidaksabaran. Ini terlalu lama. Kita harus segera menjatuhkan Haryo. Sekarang juga, katanya sambil mondar-mandir. Dokter itu tersenyum licik, matanya berkilat dengan keyakinan berbahaya. Tenang saja, cintaku, semua akan berjalan baik. Aku sudah menambah dosis obat Ayu Lestari. Besok dia mungkin bahkan tak akan bisa membuka mata. Mayasari mendengus, memutar mata dengan muak. Aku tidak tahan lagi dengan anak itu. Kalau dulu menyebalkan, sekarang sakit membuatnya lebih parah. Aku tidak sabar menunggu dia koma dan mati. Aku ingin terbebas darinya. Kata-kata itu menggantung di udara bagaikan racun. Mengungkap wajah asli sang ibu tiri dan kebejatan sang dokter. Bukannya menyelamatkan, mereka justru menyeret gadis kecil itu menuju kematian. Dr. Budi Santoso menepuk bahu Mayasari dan berbicara dengan nada terhitung seperti memberi perintah tersembunyi. Satu hal dalam satu waktu, kita tidak boleh merusak semua, Maya. Kita harus sabar. Kau sudah menyusup ke perusahaan Haryo Pranoto. Sebentar lagi kau akan punya akses ke seluruh sahamnya. Rahasianya adalah membuat Haryo kehilangan semangat hidup perlahan-lahan. Anak itu tidak boleh mati mendadak. Hanya dengan begitu kita bisa melemahkannya. Lalu kita benar-benar bisa meraih seluruh kekayaannya. Rencana itu begitu busuk, kejam, dan tak terbayangkan. Kenyataannya, Dr. Budi Santoso tidak pernah menjadi sahabat setia yang dipercaya Haro Pranoto. Justru sebaliknya, di balik topeng kebaikan, ia selalu menyimpan hati dingin seorang oportunis. Meski berkarir terhormat, hatinya selalu dipenuhi iri pada kehidupan Haryo, uangnya, perusahaannya PT Pranoto Motorindo, keluarganya, bahkan kasih sayang yang semua orang limpahkan padanya. Iri itu menggerogoti dirinya. Dan ketika Dewi Kartika, istri pertama Haryo, meninggal, ia melihat peluang sempurna untuk menjalankan rencana iblisnya. Kematian Dewi Kartika menjadi langkah awal menghancurkan sang milioner sedikit demi sedikit. Saat itu, Dr. Budi Santoso tampil sebagai penasihat, teman yang setia. Kata-katanya terdengar penuh perhatian, namun mengandung niat tersembunyi. Kau harus keluar lebih sering, Haryo. Kau tidak bisa selamanya berlarut dalam duka. Dewi pasti ingin kau bahagia. Dengan alasan itu, ia menyeret sahabatnya ke dalam perangkap. Malam itu, ia mengajaknya ke sebuah pesta penuh orang, musik, dan minuman. Namun sudah diatur untuk sebuah pertemuan tertentu. Di sanalah Mayasari sudah siap memainkan perannya. Rencananya sederhana, bertabrakan dengan Haryo seolah kebetulan lalu membuka jalan pendekatan. Maaf, aku ceroboh sekali, katanya sambil menumpahkan sedikit minuman ke kemeja rapi sang milioner. Berlagak malu, ia menambahkan, biar aku bersihkan. Dengan serbet di tangannya, ia pura-pura membersihkan baju itu sambil menebar senyum memesona. Perlahan, Mayasari mulai merebut ruang. Ia merayu dengan pesona dan kepintaran. Sementara dari jauh Dr. Budi Santoso mengawasi dengan puas melihat rencana berjalan sesuai skema. Tak butuh waktu lama hingga wanita itu memenangkan hati Haryo dan mengejutkan banyak orang juga hati kecil Ayu Lestari. Baik ayah maupun anak tak pernah menyangka bahwa di depan mereka berdiri dua predator berselubung. Rencana awalnya sederhana. Mayasari harus menikahi sang milioner agar punya akses pada kekayaannya. Namun segera mereka sadar pernikahan dan rayuan saja tidak cukup. Dari mulut Mayasari lahirlah ide keji. Kita harus gunakan anak itu. Hanya begitu Haro akan lengah. Maka diputuskanlah langkah paling kejam. Menciptakan penyakit palsu untuk si gadis kecil. Mereka memalsukan laporan medis, membuat diagnosa palsu, dan dengan otoritas Dr. Budi Santoso, mereka memberikan obat-obatan yang sejatinya racun terselubung. Tujuannya jelas dan jahat, melemahkan Ayu Lestari sedikit demi sedikit hingga jatuh koma dan sebagai akibatnya membuat Haryo Pranoto hancur secara mental agar mereka bisa menguasai seluruh kekayaannya. Malam itu dengan rumah sudah dipagari listrik baru, Dr. Budi Santoso menyerahkan sebuah botol obat pada Mayasari. Suaranya dingin tanpa ragu sedikit pun. Ini dia.
Setelah dosis ini, anak itu akan padam sepenuhnya. Lalu kita bawa dia ke rumah sakit dan aku yang akan mengawasinya. Itu akan jadi pukulan telak bagi si bodoh Hario. Dan dengan begitu kita bisa meraih seluruh Kavayana. Begitu semua saham berpindah ke namamu, kau menghilang ke Swiss. Setelah itu, kita akan bertemu lagi. Keduanya saling bertukar ciuman penuh konspirasi menyegel perjanjian iblis itu. Lalu mereka melangkah menuju ruang tamu. Tempat Haro Pranoto menunggu dengan wajah hancur oleh tangis. Mata miluner itu memerah, suaranya bergetar. Aku lihat Anita hari ini makin lemah. Budi, aku takut sekali sesuatu menimpanya, ucapnya Paraao. Dr. Budi Santoso kembali mengenakan topeng sahabat setia. Sahabatku, sayangnya kondisi Ayu Lestari memang memburuk, tapi mari kita punya iman. Obat-obat sudah kutitipkan pada Maya. Sekarang aku harus pergi. Tapi kalau ada apa-apa, panggil saja. Aku segera kembali. Putriu akan melewati ini. Aku menjaganya seperti putriku sendiri. Kita akan menyelamatkan Anita. Mayasari selalu di sisinya menegaskan dengan suara manis penuh kepalsuan. Betul itu, sayang. Dia akan baik-baik saja. Kita harus percaya. Haro Pranoto hanya mengangguk lesu. Hatinya digilas rasa sakit. Ia tak tahu bahwa di tangan wanita yang dipilihnya sebagai pengganti Dewi Kartika tersimpan racun yang bisa menghapus senyum putrinya untuk selamanya. Tak lama, Dr. Budi Santoso pamit dengan alasan pekerjaan. Mayasari mengantarnya sampai pintu, bertukar tatapan licik penuh makna, lalu kembali pada suaminya. Pergilah ucapkan selamat malam pada Anita. Setelah itu biar aku yang memberinya obat, lalu aku tidur di sampingmu. Bisiknya lembut. Hario Pranoto mengikuti saran itu. Ia masuk ke kamar putrinya yang tampak lebih lemah dari sebelumnya. Mata Ayu Lestari meski letih masih berkilat melihat ayahnya datang. Sang ayah membungkuk, mengecup keningnya dan berbisik penuh kasih. Aku mencintaimu, sayangku. Kau akan baik-baik saja. Dengan suara hampir hilang gadis itu masih sempat menjawab, aku juga cinta ayah. Hati Har. Ia menggenggam tangannya sejenak sebelum akhirnya mundur tak sanggup menahan. Di lorong, Mayasari sudah menunggu. Ia menyodorkan segelas jus markisa berwarna kuning. Minumlah, sayang. Jus ini akan membuatmu tenang. Kau butuh istirahat. Aku yang akan memberikan obat untuk putri kita. Lalu aku menyusul tidur di sampingmu. Tanpa curiga. Haro Pranoto meneguk habis. Tak tahu bahwa jus itu berisi obat penenang agar ia roboh tak berdaya dan tak menghalangi kebiadaban yang akan terjadi. Lalu ia berjalan ke kamar, tubuhnya lelah jatuh di ranjang. Sementara itu, Mayasari masuk ke kamar Ayu Lestari. Gadis kecil itu mengangkat mata menatap ibu tirinya, tiba-tiba merasa merinding. Ada sesuatu berbeda dalam sorot matanya, bukan lagi kelembutan semu, melainkan kegelapan. Mayasari melangkah mendekat dengan botol obat di tangannya. Suaranya terdengar lembut, tapi terselubung niat jahat. Aku bawa obatmu, Anita. Minumlah semuanya. Ia menaruh pil di tangan Ayu Lestari bersama segelas air. Tubuh kecil itu gemetar. Matanya ragu membeku di tempat. Lalu suara ibu tirinya memotong udara. Kali ini keras dan tajam. Minum sekarang juga, Anita. Ketakutan dan bingung, gadis itu menuruti. Ia memasukkan pil ke mulutnya, meneguk air, menelan sekaligus. Begitu selesai, ia melihat senyum mengerikan merekah di bibir Mayasari. Senyum dingin, kelam membuat jantungnya berdegup liar. Sebelum sempat bicara, ia mendengar kalimat kejam itu. Akhirnya aku bebas darimu, bocah menyebalkan. Menurutmu, ketika seseorang sudah lama dalam keadaan koma dan tidak ada lagi kemungkinan untuk bangun, apakah alat-alat sebaiknya dimatikan? Ya atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan dari kota mana kamu menonton. Nanti aku beri hatiku di komentarmu. Kembali ke cerita kita. Mata Ayu Lestari terbuka lebar. Apa? Apa yang kamu katakan? Mayasari tanyanya masih berharap ini hanya kesalahan. Namun wanita itu tanpa sedikit pun rasa belas kasih menunjukkan kekejamannya. Aku bilang kamu sama sekali tidak sakit. Ayo obat-obat inilah yang membuatmu seperti ini. Dan sekarang dengan obat terakhir ini, kamu akan semakin lemah. Begitu lemah hingga masuk ke dalam koma.
Kamu tidak akan pernah bangun lagi dan ayah bodohmu akan melakukan semua yang aku mau. Kasihan dia akan hancur tanpa putrinya. Sesaat Ayu Lestari berpikir bahwa dia sedang bermimpi, bahwa ini hanya mimpi buruk. Ia sempat berharap ini hanya lucon jahat, namun melihat senyum jahat, mata penuh kebencian, dan nada dingin dari ibu tirinya, dia mengerti semua ini nyata. Panik menguasainya, mencoba berteriak memanggil ayahnya, namun suaranya yang dulu lantang mulai hilang. "Ayah, tolong aku," bisiknya. Api, tidak ada yang terdengar di lorong. Tenggorokannya terasa terbakar, suaranya semakin lemah, kelopak matanya terasa berat. Mayasari penuh kemenangan, mendekat lebih dekat. "Sayang, tidak ada yang akan mendengarmu, tidak ada yang akan menolongmu. Akhirnya aku bebas darimu. Tidurlah, ayo. Tapi tidurlah untuk selamanya." Setetes air mata jatuh di wajah sang gadis. Beberapa detik kemudian, kantuk itu mengalahkannya. Pandangannya gelap dan semuanya padam. Keesokan paginya, Haro Pranoto membuka mata perlahan. Ia berkedip 2 kali, berusaha mengusir kantuk aneh yang masih membebani. Masih linglung, ia melihat sosok Mayasari di depannya. "Sayang, syukurlah kamu sudah bangun," kata wanita itu berpura-pura haru dengan mata berkaca-kaca. Sang pengusaha melihat jam di meja samping ranjang dan terkejut. Sudah lewat tengah hari. "Apa? Bagaimana? Bagaimana aku bisa tidur selama ini?" tanyanya heran. Mayasari menghela napas, pura-pura letih. Kamu ambruk kemarin, dokter?" Budi Santoso bilang itu hanya akumulasi kurang tidur. "Aku mencoba membangunkanmu, tapi tidak bisa." "Ayo, sayangku. Ayo." Jantung sang pengusaha berdetak kencang. Ia segera duduk. Dilanda panik. Apa yang terjadi pada putriku? Apa yang terjadi pada putriku Mayasari? Beberapa menit kemudian, Haryo Pranoto sudah berada di Rumah Sakit Islam Jakarta, tempat Dr. Budi Santoso bekerja. Keputusasaan mengiringi setiap langkahnya. Saat memasuki kamar 3C, ia merasa lantai lenyap dari bawah kakinya. Ayu Lestari terbaring di sana terhubung dengan alat-alat, tak bergerak dengan pernapasan dijaga oleh mesin. Dr. Budi Santoso mendekat dengan pura-pura penuh kasih, menepuk bahu temannya. Dia masuk koma. "Haryo, aku sangat menyesal." Untung saja Maya segera menyadarinya dan membawanya ke sini. "Kalau bukan karena alat-alat ini, putrimu sudah meninggal sejak beberapa jam lalu." Haro menutupi wajah dengan kedua tangan sambil terseduh-seduh. Suaranya pecah, penuh putus asa. "Tapi dia akan bangun, kan?" Dokter itu menjawab dengan dingin, tetap dengan ketenangan yang sudah dilatih. "Sayangnya, sahabatku, hanya waktu yang bisa menjawab. Aku tidak bisa menjamin apa-apa. Tapi di sini dia akan dirawat dengan baik. Mari kita berdoa kepada Allah agar Ayu bisa melewati ini." Hati sang pengusaha hancur berkeping-keping. Ia jatuh berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan putrinya yang tak sadarkan diri. Air matanya jatuh di atas spray putih. Tangisannya yang dalam bergema di kamar dan di seluruh rumah sakit. Mayasari mendekat, berpura-pura memberi penghiburan. Ia memeluk suaminya dengan penuh kepalsuan. Sementara di balik bahunya ia bertukar pandang penuh arti dengan Dr. Budi Santoso. Senyum kejam di wajah Dr. Budi Santoso menunjukkan bahwa rencana mereka berjalan persis seperti yang diinginkan. Jauh dari sana di gerbang rumah mewah di Menteng, si kecil Agus Setiawan menatap ke dalam. Tembok tinggi itu kini sudah diperkuat dengan pagar listrik. Mata sedihnya memantulkan rasa frustrasi. "Dan sekarang bagaimana aku bisa masuk untuk bermain dengan Ayu?" gumamnya. Anak itu mulai mengitari rumah mencari celah. Jalan apun untuk masuk. Ia memanggil nama sahabatnya berkali-kali. Ayo, namun tetap saja tak ada jawaban, tak ada tanda, bahkan Bu Sri pun tak muncul. Kesunyian hanya menambah rasa putus asa. Dia pasti tidak bisa mendengar dari dalam kamar. Dan sekalipun mendengar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang apa yang harus kulakukan? Keluhnya sambil menendang batu kecil di tanah. Berhari-hari, Agus Setiawan kembali ke rumah besar itu, terus berusaha. Ia memanggil, bertepuk tangan, berkeliling di bagian belakang, tapi tak pernah menemukan cara untuk masuk. Ia tak pernah membayangkan bahwa sahabatnya itu sudah tidak ada di sana, melainkan dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta terhubung dengan kabel, selang, dan mesin.
Sementara Haro Pranoto menangis setiap hari di samping putrinya yang tak sadarkan diri, Agus terus berada di luar mencoba menemukan kembali gadis yang pernah memberinya makanan, kasih sayang, dan persahabatan. Sebulan pun berlalu, usaha anak jalanan itu kini hampir mencapai keputusasaan. Ia hampir menyerah bukan hanya atas harapan untuk bertemu lagi dengan Ayu Lestari, tetapi juga atas kesempatan untuk makan layak. Bagaimanapun, dari piring yang ia bagi bersama sahabatnya itu, ia menemukan satu-satunya penghiburan untuk rasa laparnya. Hari itu, Agus Setiawan kembali memanjat pohon dekat tembok. Dari sana ia memperhatikan jendela kamar sahabatnya yang sudah tertutup selama berminggu-minggu. Hatinya makin sesak setiap hari berlalu tanpa melihatnya. Saat ia berpikir mencari cara masuk tanpa tersengat listrik, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah mobil berhenti tepat di depan pohon. Jendelanya terbuka dan dari kursi pengemudi ia melihat seorang pria. Wajahnya terasa familiar. Ia teringat pada deskripsi yang pernah Ayu katakan tentang dokternya. Itu pasti dokternya. Dr. Budi Santoso. Haruskah aku turun? Haruskah aku bertanya sesuatu? Pikirnya dengan jantung berdegup kencang. Tanpa menyadari bahwa ia hampir mendekati kebenaran yang berbahaya. Agus hampir turun dari pohon ketika ia mendengar langkah kaki mendekat. Awalnya ia mengira hanya seseorang lewat di jalan, tapi segera ia mengenali sosok itu. Matanya terbuka lebar, jantungnya berpacu kencang. Itu seseorang yang ia kenal baik, seseorang yang membuatnya takut. Mayese. Wanita itu berjalan cepat sambil membawa map penuh kertas. Ia menoleh ke sekitar dan tanpa menyadari keberadaan anak itu yang bersembunyi di antara cabang pohon masuk dengan cepat ke mobil yang terparkir. Agus tetap diam tak bergerak, berusaha mengendalikan napas. Ia hampir kehilangan keseimbangan di dahan ketika melihat gerakan berikutnya. Mayasari menunduk lalu mencium Dr. Budi Santoso. Suaranya yang penuh emosi terdengar jelas di dalam mobil dan bocah itu berhasil mendengarnya dari tempatnya. Berhasil, sayang. Semua saham milik si bodoh Haryo Pranoto sudah atas namaku. Agus menutup mulut dengan kedua tangannya. Tak percaya. Dokter itu tersenyum puas. Aku tahu kamu bisa. Sekarang kita bisa lenyap dari peta selamanya. Tapi Mayasari tampak tidak ingin berhenti sampai di situ. Matanya berkilat penuh ambisi dan meninggalkan semua milik Haryo begitu saja. Sekarang aku sudah mengendalikan semuanya dengan dia yang begitu rapuh, hancur karena anak kecil itu. Aku menemukan kalau si bodoh itu punya banyak properti, bahkan ada perkebunan. Budi, perkebunan yang tak pernah ia ceritakan padaku. Aku ingin semuanya untuk kita. Dr. Budi Santoso penasaran mendekat kepadanya. Dan apa yang kamu sarankan? Tatapan Mayari begitu dingin menusuk. Kita harus segera mengakhiri semua ini. Kita akan menambah dosis obat yang membuat Ayu Lestari tetap koma sampai dia benar-benar padam. Aku ingin anak kecil itu mati. Aku yakin ketika dia mati, Haro Pranoto akan semakin tenggelam dalam kesedihan dan aku akan memiliki kendali penuh atas semuanya. Setelah itu hanya soal beberapa bulan sampai kita juga menyingkirkannya. Siapa yang bisa menunggu sampai sekarang? Pasti bisa menunggu beberapa bulan lagi. Kita tidak boleh meninggalkan satu sen pun. Si kecil Agus Setiawan merasakan perutnya mual. Keringat dingin mengalir di dahinya dan tanpa mereka sadari sedang diawasi, keduanya terus berbicara mengungkap setiap detail rencana keji itu. Anak itu berpegangan erat pada batang pohon gemetar. Matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Dr. Budi Santoso menambahkan, jadi sudah diputuskan. Mari kita pergi ke rumah sakit sekarang. Aku akan menambah dosis obat yang menginduksi koma. Aku akan menyuntikannya ke dalam cairan infus dan menjaga agar alat-alat itu tetap menyala sehingga Ayu semakin lemah sampai cepat mati. Mayasari bertepuk tangan seperti seorang penjahat yang baru saja menang. Inilah akhir dari bocah menyebalkan itu. Dan setelah itu semua milik Haro Pranoto akan jadi milik kita. Agus Setiawan merasa kakinya lemas. Hampir saja ia jatuh dari pohon ketika melihat mobil itu melaju membawa dua monster tersebut. Ia berdiri terpaku beberapa detik dengan jantung berdegup kencang. Monster-monster itu akan membunuh Ayu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus melakukan sesuatu. Bisiknya hampir tanpa suara. Dengan tubuh gemetar, ia mulai turun dari pohon secepat mungkin. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia berlari ke gerbang rumah mewah itu dan mulai memukul sekuat tenaga. Tangannya yang kurus terus menghantam. Menghantam, tapi tak seorang pun mendengar.
Ia berteriak sampai tenggorokannya perih. Bukalah seseorang. Tolong buka. Ayu dalam bahaya. Tolong buka. Namun rumah itu kosong. Ayahnya tidak ada di sana. Tak ada jawaban. Suara sunyi itu terasa memekakan telinga. Nafasnya terengah-engah. Air mata mulai jatuh di wajahnya. Ayahnya pasti tidak di sini. Aku sendiri. Aku sendiri harus mematikan alat-alat itu. Ayu tidak boleh mati. Anak jalanan itu tak membuang waktu. Dengan jantung berdebar kencang dan kaki lemah, ia melesat menuju rumah sakit. Ia berlari secepat yang pernah ia lakukan seumur hidup. Tubuhnya lemah karena kelaparan. Berhari-hari tanpa makan layak. Dadanya terasa terbakar, paru-parunya perih. Namun, ia tak berhenti. Ia menabrak orang-orang di trotoar, tergelincir, jatuh, tapi segera bangkit lagi. Nafasnya berat, keringat bercucuran, tapi ia tidak mengurangi langkah. Tujuan sudah jelas di pikirannya. Rumah Sakit Islam Jakarta, rumah sakit paling bergengsi di kota, tempat keluarga terkaya dirawat, tempat Ayu Lestari pasti berada. Ia pernah melihat rumah mewah itu dari luar dan dalam, melihat segala kemewahannya, dan ia tidak ragu bahwa ayahnya pasti memilih rumah sakit itu. Di setiap tikungan, di setiap langkah, bayangan wajah Ayu terus mendorongnya. Senyumnya, persahabatan yang lahir, janji untuk bermain bersama lagi. Semua itu menjadi bahan bakar bagi kakinya. Setelah hampir 1 jam berlari tanpa henti, lelah dan terengah-engah, akhirnya ia melihat gedung putih besar di depannya. Huruf-huruf besar terpampang jelas menandai Rumah Sakit Islam Jakarta. Agus Setiawan tak membuang waktu. Dengan kelincahan yang diajarkan kehidupan di jalanan, ia mendekati sisi bangunan, mengamati setiap detail, dan saat itu ia melihatnya. Sebuah jendela di lantai 3 setengah terbuka. Ia mulai memanjat struktur dengan cekatan. Menggunakan setiap celah sebagai pijakan, jantung Agus Setiawan serasa meloncat keluar dari dada. Saat mencapai ketinggian yang cukup, ia mengintip ke dalam dan di sanalah terlihat Ayu Lestari terbaring di ranjang dengan tubuh dikelilingi alat-alat. Wajahnya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Kulit pucat, kelopak mata berat, selang dan kabel menempel di tubuhnya terhubung ke mesin yang berbunyi teratur. Cairan infus menetes perlahan ke nadinya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Agus tahu itu bukan obat, melainkan racun. Di samping ranjang, duduk di kursi dengan wajah letih, murung, dan hancur, tampak seorang pria berpakaian rapi. Meski belum pernah melihatnya, Agus langsung bisa menebak. Dialah ayah Ayu, Haro Pranoto. Lebih jauh ke depan, berdiri dengan ekspresi pura-pura penuh belas kasih dan tangan di pundaknya ada Mayasari. Tatapannya berkilat penuh kepalsuan. Dan di samping alat-alat, sibuk memanipulasi jarum suntik serta botol obat, tampak Dr. Budi Santoso sedang mengatur obat yang membuat Ayu tetap koma. Jantung Agus hampir berhenti. Aku harus masuk. Aku harus menyelamatkannya, bisiknya pada diri sendiri. Ia melirik ke sekeliling hingga matanya terpaku pada pintu ruangan. Ada nomor besar tertulis di sana, 3C. Tanpa berpikir 2 kali, ia turun lagi dari gedung itu, mengabaikan rasa lelah dan nyeri di tangan serta kakinya. Ia berlari masuk ke dalam rumah sakit. Berbaur tanpa terlihat di antara dokter dan pasien, ia terus mencari lorong yang tepat hingga menemukan pintu dengan nomor yang sama. 3C, jantungnya nyaris meledak. Dan dengan keputusasaan itulah kita kembali ke awal kisah ini. Agus berhasil masuk ruangan Ayu dan mencoba memperingatkan Haryo. Tetapi ia diusir oleh satpam dan dilempar ke jalan. Bahkan di trotoar, anak itu tidak menyerah. Jantungnya berdetak tak beraturan, namun tekadnya lebih besar dari rasa takut. Ia menengadah ke jendela kaca ruangan itu, lalu ke batu yang berkilau di tanah diterangi cahaya rumah sakit. Ia menggenggamnya erat, menarik napas panjang, dan berbisik dengan segenap keberanian dalam dirinya. Aku akan menyelamatkanmu. Ayo. Aku akan menyelamatkanmu apapun taruhannya. Dengan lompatan lincah, ia memanjat kembali dinding rumah sakit hingga mencapai jendela. Tanpa ragu, ia melemparkan batu ke kaca hingga pecah berderai dengan suara menggelegar. Suara itu bergema di lorong membuat Haryo Pranoto, Dr. Budi Santoso, dan Mayasari segera berlari ke ruangan. Tapi Agus tak menyia-nyiakan waktu. Begitu masuk lewat celah, ia mendorong pintu sekuat tenaga mengurung dirinya bersama Ayu Lestari. Di dalam kamar itu, Agus Setiawan mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya.
Ia mencabut semua alat yang menjaga Ayu terjebak di antara hidup dan mati. Anak itu tetap tenang. Meski teriakan dan hantaman terdengar dari luar pintu, ia mendekati sahabatnya, mengusap wajah pucatnya, dan berbisik lirih, namun penuh keyakinan. Kamu akan baik-baik saja. Ayo, aku ada di sini. Mereka tidak akan menyakitimu lagi. Dari luar pintu, Dr. Budi Santoso dan Mayasari berteriak putus asa memanggil para penjaga. Langkah-langkah tergesa bergema di lorong. Di antara mereka, Haro Pranoto menangis hancur, yakin telah kehilangan putri satu-satunya. Putriku, putriku tercinta. Ayu, ulangnya dengan suara pecah oleh rasa sakit. Tak lama kemudian, keamanan tiba. Pria yang sebelumnya telah melempar Agus ke jalan muncul dengan wajah penuh amarah. Singkir. Aku akan mendobrak pintu ini, teriaknya sambil menendang keras 2 kali. Pintu kamar itu jebol ke lantai. Suaranya yang menggelegar membuat hening mendadak memenuhi ruangan. Semua teriakan berhenti. Bahkan tangisan Haryo Pranoto pun terhenti. Pemandangan di depan mereka begitu mengejutkan hingga semua terpaku. Dokter Budi Santoso yang selalu merasa dirinya ahli dalam memanipulasi keadaan hanya bisa berucap tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Mayasari dengan wajah terdistorsi hanya mampu bergumam di antara giginya. Tidak. Haryo. Gemetar dengan kaki lemas, menengadah dengan air mata mengalir di wajahnya. Putriku, putriku. Di atas ranjang, Ayu Lestari tidak lagi terbaring lemah. Dengan susah payah bersandar pada bantal. Ia sudah duduk dengan mata sayu, masih setengah sadar sambil dipeluk oleh Agus Setiawan yang menjaganya dengan hati-hati. Gadis kecil itu lemah tapi hidup. Bocah itu tersenyum haru dan berbicara dengan segenap hatinya. Kamu hidup? Ayo. Aku tahu aku bisa menyelamatkanmu. Saat itu juga Mayasari tak mampu menahan diri. Ia masuk dengan marah, merenggut Agus dari pelukan gadis itu. Anak jalanan kotor, kau akan menularkan semua kekotoranmu ke anak tiriku. Dr. Budi Santoso langsung maju dengan suara meninggi dan wajah penuh kepanikan yang sulit disembunyikan. Kita harus segera menyambungkan dia kembali ke alat-alat sebelum terlambat. Para satpam berlari menghampiri Agus, menggenggam lengannya. Salah satunya berteriak, sekarang kau benar-benar sudah kelewatan, bocah. Namun sebelum mereka bisa menyeretnya, suara lain menggema lebih keras dari semua. Itu bukan suara Agus, melainkan suara Haryo Pranoto. Tidak ada yang menyentuh putriku dan lepaskan anak itu sekarang juga. Nada otoritatif sang pengusaha membuat para satpam terhenti. Meski tak sepenuhnya mengerti, mereka tetap menuruti perintah tuannya dan melepaskan Agus. Ketika Haro berlari ke ranjang, jatuh berlutut, dan memeluk putrinya yang masih limbung. Dengan suara lemah, Ayu berbisik, "Ayah." Dr. Budi Santoso mencoba kembali mengendalikan keadaan dengan wajah pura-pura prihatin. Haryo, kita harus segera menyambungkannya lagi ke alat-alat. Ayu bisa memburuk, dia butuh infus itu atau bisa mati? Mayasari langsung mendukung kebohongan itu tanpa ragu. Benar sayang, putri kita butuh obatnya sekarang juga. Tapi Agus Setiawan dengan mata penuh amarah dan keberanian berteriak sekuat tenaga. Jangan percaya mereka, Tuan Haryo. Mereka sedang mencoba membunuh Ayu. Obat itu, mesin itu, semua hanya untuk membunuhnya perlahan. Dia tidak sakit. Justru mereka, dokter dan istrimu yang membuatnya begini. Kata-kata itu menghantam Haryo seperti pukulan tak kasat mata. Matanya terbelalak, berpindah-pindah menatap antara dokter dan istrinya. Mayasari berubah menjadi buas. Matanya menyala penuh kemarahan. Dasar bocah sialan. Bagaimana beraninya kau berkata begitu? Aku mencintai anak tiriku. Aku mencintai Ayu. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Apa alasanku? Dr. Budi Santoso juga meledak dengan suara keras dan kasar. Aku dokter terhormat. Bocah, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Keluar dari sini sekarang sebelum kau menyesal. Aku tidak akan mentoleransi insolensimu sedetik pun lagi. Tapi Agus tidak gentar. Ia menginjakkan kakinya dengan mantap di lantai dan menjawab tegas, aku tidak akan pergi sampai Tuan Haryo mendengar semua yang harus kukatakan. Aku hanya akan pergi setelah yakin bahwa Ayu benar-benar baik-baik saja. Mayasari mencoba mengubah strategi, melunak, menatap suaminya. Sayang,
Kita tidak bisa percaya pada bocah ini. Suruh dia pergi, suruh Satpam mengusirnya sekarang juga. Namun sebelum Haro Pranoto sempat bereaksi, Ayu Lestari yang perlahan mulai siuman menemukan kekuatan untuk berbicara. Suaranya keluar lemah, namun penuh kebenaran. Dia mencoba membunuhku, Ayah. Dia ingin aku koma selamanya. Dr. Budi Santoso mencoba mengambil kendali lagi, tapi topengnya mulai runtuh. Putrimu tidak tahu apa yang dia katakan, Hario. Dia bingung. Dia sakit. Biarkan aku yang menanganinya. Itu yang terbaik. Namun, sang pengusaha berteriak dengan kekuatan dari seluruh rasa sakit yang terkumpul. Aku bilang tidak ada yang boleh menyentuh putriku lagi. Ia memeluk putrinya erat lalu menatap serius ke arah Agus Setiawan. Ceritakan semuanya padaku, nak. Agus menarik napas panjang dan mengungkap setiap detail. Ia menceritakan apa yang ia dengar dari atas pohon. Ciuman antara Dr. Budi Santoso dan Maya Sari. Rencana meracuni, ambisi untuk menguasai semua properti Hario Pranoto. Sang pengusaha yang gemetar segera mengambil ponselnya dan mulai memeriksa. Dengan beberapa sentuhan, ia menemukan bahwa saham-sahamnya benar-benar telah dipindahkan atas nama Maya Sari. Darahnya mendidih di nadinya. Menyadari kedok mereka terbongkar, Maya Sari dan Dr. Budi Santoso mencoba melarikan diri. Namun, Satpam yang kini patuh kepada sang pengusaha kuat itu langsung menahan mereka dengan tegas. Keduanya meronta, memaki, tapi tak ada jalan keluar lagi. Tak lama kemudian, polisi dipanggil. Dalam hitungan menit, mereka berdua diborgol, digiring sambil berteriak protes. Maya Sari menjerit mencoba kabur. Ini tidak masuk akal. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku akan menghancurkanmu. Hario. Dr. Budi Santoso dengan wajah merah padam penuh kebencian. Maraung. Kau akan menyesal. Bodoh. Kau akan menyesal karena mempercayai bocah jalanan itu. Namun semua itu tak ada gunanya. Dalam hening setelahnya, Haro Pranoto menatap Agus mendekat dengan air mata berlinang, lalu berlutut di hadapannya. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Tapi bocah itu tersenyum samar meski terengah-engah. Tidak perlu berkata apa-apa, Tuan. Untuk itulah sahabat ada. Katanya mengingat kembali persahabatannya dengan Ayu. Beberapa hari kemudian kebenaran terungkap. Dr. Budi Santoso dari balik jeruji akhirnya mengaku semuanya. Ia mengakui bahwa ia selalu iri pada Hario, diam-diam membencinya dan ingin kehancurannya. Maya Sari meskipun berusaha membela diri, tidak bisa lolos dari takdir. Ia kehilangan segalanya, bahkan uang yang berusaha dicurinya dan ikut dijatuhi hukuman. Haro dengan tegas menyatakan di hadapan hukum, aku akan melakukan apa saja agar kalian berdua membusuk di penjara seumur hidup. Dan begitulah akhirnya sementara itu, kehidupan perlahan mulai bangkit kembali. Tanpa racun yang diberikan dokter jahat itu, tubuh Ayu Lestari berangsur pulih. Gadis itu kembali tersenyum, kembali bermain. Taman yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa lagi. Tapi kali ini ia tidak berlari sendirian. Ia berlari bergandengan tangan dengan seorang sahabat yang kini juga menjadi saudara, Agus Setiawan. Hario Pranoto menerima anak jalanan itu sebagai bagian dari keluarganya. Kau sudah melindungi putriku, Agus. Sekarang aku yang akan melindungimu. Itu hal paling sedikit yang bisa kulakukan. Tak lama kemudian, dokumen resmi ditandatangani. Agus Setiawan tidak lagi menjadi anak yatim piatu tanpa tempat. Ia mendapatkan rumah, seorang ayah, dan seorang saudara. Ia tak perlu lagi memanjat tembok atau bersembunyi di bawah ranjang. Kini ia masuk melalui pintu depan dengan kepala tegak dan senyum di wajah. Ayu Lestari dan Agus Setiawan berdampingan menemukan bahwa hidup meskipun kejam juga bisa sangat murah hati ketika dua jiwa bertemu untuk saling melindungi. Dan begitulah di antara air mata dan awal yang baru, keluarga itu lahir kembali dari abu. Tulis di komentar persahabatan sejati agar aku tahu kamu menonton sampai akhir cerita ini dan aku akan menandai komentarmu dengan hati. Jika kamu menyukai kisah Ayu dan penyelamatnya Agus, aku yakin video berikutnya yang muncul di layar sekarang juga akan membuatmu terharu. Sampai jumpa di kisah penuh emosi berikutnya.